إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ummatan Islam, sesungguhnya segala puji hanya milik Allah Jalla wa'ala. Maka hendaknya kita memulai dari majelis kita yang mulia ini, di waktu yang mulia ini, yakni dengan memuji Rabbul Alamin yang telah memberikan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah berikan kepada kita nikmat berjalannya di kegelapan malam menuju rumah Allah Jalla wa'ala yang akan membedakan antara orang munafik dengan orang-orang beriman. Dan diberikan oleh Allah nikmatnya salat subuh berjamaah yang disaksikan oleh malaikat-malaikat Allah Jalla wa'ala yang akan disempurnakan cahayanya pada hari kiamat kelak. Maka tentunya kita puji Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat, memberikan pertolongannya kepada kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala satu-satunya yang kita harapkan rahmatnya tatkala kita akan menuju perjalanan menuju akhirat. Salawat dan salam tentunya tidak lupa kita haturkan kepada qudwah kita, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada seluruh para sahabatnya tanpa terkecuali, dan juga kepada seluruh umat yang senantiasa meniti dan membela sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ummatan Islam, kita hidup di dunia pasti kita ingin mendapatkan keberuntungan, dan itu merupakan tabiiyah. Semua pasti menginginkan keberuntungan. Ketika dia berkarir, dia ingin karirnya beruntung. Ketika dia berumah tangga, dia ingin rumah tangganya beruntung. Tatkala dia memiliki anak, dia ingin mendapatkan keberuntungan dari anak-anaknya. Ketika dia bersahabat, dia bertetangga, dia membeli sesuatu, apapun itu, maka sudah menjadi tabiat dari manusia pasti ingin mendapatkan keberuntungan. Tidak ada seseorang pun yang ingin mendapatkan kesengsaraan. Pasti dia ingin mendapatkan keberuntungan. Namun wahai saudaraku sekalian, siapa yang mengetahui apa itu hakikat dari keberuntungan? Maka siapa yang lebih mengetahui daripada zat yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, yakni Allahu Jalla wa'ala. Maka siapa yang ingin mendapatkan keberuntungan yang hakiki dan mengetahui hakikat dari keberuntungan, maka hendaknya dia kembalikan kepada Allah Jalla wa'ala
dan kita melihat dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena sayang seribu sayang, betapa banyak manusia yang mencari keberuntungan dengan akal-akalnya. Berapa banyak manusia ingin mencari keberuntungan dengan perasaannya, dan ternyata salah. Allahu Akbar. Maka seorang mukmin diajarkan oleh Allah Tabaraka wa Taala menjadi orang yang cerdas, ya. Dan orang yang paling cerdas, yakni orang yang mengembalikan segala sesuatu kepada yang menciptakannya. Karena yang menciptakannya yang paling tahu yang terbaik dan yang paling bisa menghindarkan dia dari mudarat. Maka kita kembalikan kepada Allah Jalla wa Ala. Maka kita kembalikan kepada firman Allah Tabarak wa Ta'ala. Karena untuk mengetahui petunjuk dari Allah tidak ada jalan lain kecuali kita kembali kepada Al-Quran was Sunnah, kembali kepada Kitabullah, dan kembali kepada yakni hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sahih. Ya. Taib, kita lihat kaidah-kaidahnya yang dijelaskan oleh para ulama ahlu sunnah. Ya. Kata Allah Tabarak wa Ta'ala, ya, yang kita sering baca ayatnya, ya, ternyata Allah Tabarak wa Ta'ala telah mensifati dan telah memberikan kepada kita petunjuk. Kata Allah Jalla wa Ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qad aflahal mu'minun. Dalam surat Al-Mu'minun, di awal dari surat itu Allah langsung mengatakan, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Apa kata para ulama Ahlus Sunnah? Maka sungguh keberuntungan itu berada di atas iman. Karena Allah langsung membukanya pertama kali mengatakan tentang keberuntungan, yakni langsung dikaitkan dengan iman. Maka pemahaman yang sahih menjelaskan tidak ada keberuntungan kecuali dengan pondasi iman. Perhatikan baik-baik. Sebagian orang ada yang mengatakan beruntung. Wah, betapa beruntungnya orang itu memiliki harta begini dan begitu. Bukankah ketika Qarun melewati kaumnya pada saat itu dengan harta bendanya sampai kunci-kuncinya dibawa oleh unta. Allah abadikan dalam surah Al-Qasas, ya, di ayat ke-79, bagaimana tatkala, ya, melewati pada saat itu dari kaum Bani Israel, ya, yang ketika melewati demikian maka semua orang mengatakan sungguh beruntung Qarun karena memiliki perbendaharaan seperti itu, dan alangkah baiknya seandainya aku pun mendapati seperti Qarun, kan gitu tuh. Itu keberuntungan bagi kebanyakan manusia. Apa kata Allah Jalla wa Ala ketika Allah memperlihatkan, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang beriman dan berilmu, orang-orang yang beriman, memiliki iman yang hak. Kata mereka kepada orang-orang yang kagum kepada harta Qarun tersebut, wailakum, wailakum, sungguh celaka kalian. Siapa yang membaca tafsir, kata-kata wail memiliki dua pemahaman. Wail artinya kecelakaan yang akan berujung dengan kebinasaan. Maka bahasa Arab, bahasa Al-Quran itu sangat luar biasa indahnya dan sangat luar biasa efektifnya. Jadi kalau bahasa Indonesia Pak ingin memberikan cacian kepada manusia, kepada seseorang, banyak tuh. Antum dasar ini A B C D F gitu ya. Tapi bahasa Arab wailakum. Selesai. Itu seluruh ungkapan keburukan dalam satu kata. Allahu Akbar. Dan wailakum, wail makna kedua adalah nama lembah di neraka. Seolah-olah orang-orang yang alim di antara mereka pada saat itu mengatakan, sungguh lembah neraka itu untuk kalian. Karena takjubnya dan berkeinginan hanya
seperti apa yang dimiliki oleh Qarun. Allahu Akbar. Maka yang betul adalah sungguh beruntung orang-orang yang beriman karena mereka itu di atas al-iman, yakni mentauhidkan Allah Jalla wa Ala. Lihat di dalam surah Al-Hijr, kata Allah tabaraka wa taala, rubbama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Ya, orang-orang kafir itu nanti di akhirat menginginkan sekiranya kami dahulu di dunia itu menjadi orang muslim, menjadi orang beriman. Mereka berandai-andai. Karena kenapa? Sungguh beruntung ternyata. Orang yang beriman itu beruntung. Orang yang bertauhid itu paling beruntung. Apa keberuntungan yang salah satu yang paling besar Pak? Orang yang bertauhid. Orang bertauhid Pak, dia akan merdeka. Ya. Kita Indonesia setiap tahun merayakan kemerdekaan, ya, negara tanggal 17 Agustus, ya. Tapi tahukah kita hakikat dari kemerdekaan seseorang, yakni bertauhid kepada Allah Jalla wa Ta'ala. Ya, dia bertauhid. Kenapa? Orang yang bertauhid dia akan merdeka. Dia tidak akan menjadi hamba-hamba dunia. Karena kalau orang menjadi hamba Allah Jalla wa Ala, mentauhidkan Allah Jalla wa Ala, dia tidak akan nunduk-nunduk sama dunia. Ketika dunia datang dengan proposalnya, tapi dia tahu itu akan menjadikan dia budak, bertentangan dengan Allah dan Rasulnya, dia akan berani berkata tidak. Tapi orang yang sudah menjadi hambanya dunia, tidak mentauhidkan Allah dengan tauhid yang sempurna, apa yang terjadi? Kata Allah, kamathali, perumpamaan mereka seperti anjing dalam surah Al-A'raf. Gimana tuh anjing Pak? Kata Allah, yalhath, yakni lidahnya senantiasa menjulur. Kalau dikasih menjulur, nggak dikasih juga menjulur. Hina nggak tuh? Makanya lihat orang kalau sudah jadi hamba dunia, tidak mentauhidkan Allah, nunduk-nunduk dia sama manusia. Ya, nggak bisa berkata tidak. Sudah tahu itu haram, lalu dia berkata, ya tapi gimana ya? Kalau nggak saya tempuh jalan itu, nanti anak saya gimana ya? Nanti saya makan apa ya? Tuh lihat orang yang tidak bertauhid. Karena dia tidak meyakini rizkinya datang dari Allah. Akhirnya nunduk-nunduk dia. Menjilat kerjanya. Sikut kanan, sikut kiri. Fakta. Tetapi orang yang bertauhid kepada Allah Jalla wa'ala, lihat, dia akan berkata tidak. Dan dia tidak pernah takut. Karena dia yakin rizkinya dari Allahu Jalla wa'ala. Kalaupun di dunia ini gak dapat apa-apa, gak masalah. Karena orang bertauhid itu harapannya di mana Pak? Akhirat. Wal akhiratu khairu wa abqa. Dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Selesai. Ingatkah kita hadis tentang celupan? Ada seseorang yang di dunia ini diberikan kesengsaraan, diberikan ujian sampai mereka berkata, kapankah pertolongan Allah tiba? Allahu Akbar. Tapi ketika di akhirat ternyata dia penghuni surga. Allah celupkan dia ke dalam surga dengan satu celupan baru. Lalu ditanya, ya abdi, wahai hambaku, kata Allah, apakah engkau pernah sengsara dulu? Apa kata si hamba Pak? La ya Rabb, gak pernah. Ternyata satu celupan. Antum tahu ketika kita mencelup hanya sejenak, hanya sedikit, ternyata itu telah melupakan seluruh kesulitan yang ada di dunia. Allahu Akbar. Maka orang beriman itu orang yang beruntung. Maka wahai saudaraku, jadilah orang-orang yang beriman. Jadilah orang-orang yang beriman. Karena orang yang beriman ini adalah orang-orang yang beruntung. Dan tadi orang yang beriman adalah orang yang mentauhidkan Allah Jalla wa'ala. Dan orang yang mentauhidkan Allah Tabarak wa Ta'ala telah banyak dalil, hujjah yang menjelaskan keutamaannya. Salah satunya
keutamaannya dalam hadis yang sahih dikatakan, ya, kata Allah tabaraka wa taala dalam firman-Nya, ya, yang ini merupakan sebuah hadis kursi, ya. Ya ibna Adam, kata Allah tabaraka wa taala, wahai anak Adam, ya, seandainya engkau datang kepadaku dengan dosa sepenuh bumi, datang dengan dosa sepenuh bumi, sedangkan engkau tidak pernah mempersekutukan aku dengan sesuatu apapun, maka aku pun akan datang kepadamu dengan sepenuh bumi ampunan. Allahu Akbar. Tuh bayangkan, orang yang bertauhid itu seperti itu. Orang beriman berdosa nggak Pak? Berdosa tetap. Nggak ada yang nggak berdosa. Dan kita harus tahu bahwa kita ini telah masuk ke dalam sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu berdosa. Dan kata-kata khata' artinya dosa yang diulang. Ya, gak akan bisa lepas. Tapi bedanya ketika seseorang mentauhidkan Allahu Jalla wa'ala, dia berdosa, tapi dia tetap mentauhidkan Allah dan tidak mempersekutukan Allahu Jalla wa'ala dengan sesuatu apapun. Ya. Maka apa yang terjadi? Maka Allah pun akan mendatanginya dengan ampunan sepenuh bumi. Allahu Akbar. Nikmatnya luar biasa. Lalu orang yang bertauhid, maka Allah akan berikan dia petunjuk. Akan diberikan petunjuk oleh Allah tabaraka wa taala, diberikan rasa aman. Bukankah Allah tabaraka wa taala berfirman, alladzina amanu wa lam yalbithu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Kata Allah tabaraka wa taala, orang-orang yang beriman itu dan tidak mencampur adukan iman mereka. Maksudnya apa? Tidak melakukan syirik. Maka apa? Mereka itu orang-orang yang akan mendapatkan rasa aman, kata Allah. Dan mereka itu orang yang mendapatkan petunjuk. Jadi kalau kita mau dapat petunjuk pada hidup ini, jadilah orang beriman. Orang kalau nggak beriman, kasihan hidupnya nggak dapat petunjuk. Jadi orang jahil. Contoh, jalan lewat pohon besar. Lihat orang beriman sama orang nggak beriman. Orang beriman keluar rumah, bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Tenang, jalan biasa. Orang yang nggak beriman lewat pohon gede kasih klakson. Din din. Numpang dulu. Takut kesambet. Ya Allah. Kesian kata hidupnya. Kesian. Punya anak perempuan tiba-tiba lagi duduk-duduk di depan rumah dekat pintu. Jangan, nanti susah jodohnya. Kasihan. Kuping berdenging tiba-tiba, wah ini ada kabar buruk nih. Kasihan. Tapi orang yang bertauhid, hidupnya senantiasa aman dan berada di atas petunjuk Allahu Jalla wa'ala. Allahu Akbar. Merdeka. Ya, itu nikmatnya menjadi orang bertauhid. Ya, nikmatnya menjadi orang bertauhid. Dan orang-orang yang bertauhid, maka dia akan mendapatkan, yakni jalan orang-orang yang diberikan nikmat, sebagaimana doa kita dalam salat kita, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yakni kita minta kepada Allah agar diberikan petunjuk jalan yang lurus, yakni jalannya orang-orang yang telah diberikan nikmat. Siapa mereka? Ya, junto kepada firman Allah yang lain, yakni mereka para nabi, wasyiddiqin, wasyuhada, wassalihin. Allahu Akbar. Nikmat. Jadi orang bertauhid itu nikmatnya luar biasa. Ya, merdeka dan seterusnya. Ya. Kemudian orang yang bertauhid, maka dia akan dihilangkan dari kesulitan di dunia dan kesedihan. Lihat, mau sebesar apapun kesulitannya, sebesar apapun bala yang ada, dia pasti akan keluar dari itu.
Bukankah Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa may yattaqillahi yaj'al lahu makhraja." Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, siapa yang bertakwa kepada Allah, maka dia pasti akan memberikan jalan keluar dari setiap apapun yang ada pada dirinya, jalan keluar dari kesulitan yang ada pada orang tersebut. Cukup sampai situ? Belum. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan Allah berikan rizki dari jalan yang tidak pernah dia duga-duga. Allah Akbar. Maka itu nikmatnya menjadi orang yang bertauhid. Maka mentauhidkan Allah ini merupakan kunci dari keberuntungan seseorang. Maka hendaknya kita perhatikan iman kita, wahai saudaraku. Khususnya ya, saya lihat di sini sebagian sudah senior. Umurnya sudah ada yang lebih dari 63 tahun. Artinya sebentar lagi masuk kubur. Ya, sudah goyang-goyang ya. Kalau jalan suka sempoyongan, bangun tidur butuh duduk dulu, stretching dan seterusnya. Maka perhatikan wahai saudaraku, bersihkan ya, iman kita luruskan. Cukupkanlah dengan apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Tinggalkan perkataan nenek moyang kalian yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran wa Sunnah. Dan sering-sering Pak umroh Pak. Kalau punya uang, punya rizki, berangkat umroh. Siapa tahu mati di Masjidil Haram atau di Madinah. Kata Nabi SAW, siapa yang bisa mati di Madinah, lakukan. Jadi kalau sudah sering goyang-goyang, jangan pusing yang lain. Langsung umroh. Mudah-mudahan mati di Madinah. Antum bayangkan, antum mati di Madinah yang nyolatin para syekh. Allahu Akbar. Ada Syekh Abdul Razak di sana. Ya. Ada Syekh Soleh Fauzan. Allahu Akbar. Belum lagi orang-orang yang umroh. Bayangkan kalau saja yang mensolatkan kita 40 orang yang bertauhid sudah mendapatkan syafaat, bagaimana itu satu Masjid Nabawi, Pak. Lalu dikuburkan di Baqi. Jangan pulang ke Indonesia, Pak, jangan. Di situ aja dah. Ya. Jadi yang sudah goyang-goyang ya, sering-sering umroh. Ya. Semoga Allah mudahkan rezekinya. Ya. Baik. Lalu bagaimana sifat orang beriman itu? Kita lihat ayat selanjutnya. Ya. Kata Allah tabaraka wa taala, "Alladzina hum fi salatihim khashi'un." Yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Lihat, ternyata Allah mengkaitkan keberuntungan pertama dengan iman, lalu orang yang beriman itu sifatnya yakni mereka kalau salat khusyuk. Kita nggak usah tunjuk orang, tunjuk diri kita, Pak. Sudah khusyuk belum kita salatnya? Sudah khusyuk belum? Apa kata Hasan Al-Basri ya, rahimallahu taala? Kata beliau, mereka yang khusyuk itu yakni orang yang hatinya khusyuk sehingga mendatangkan, menundukkan pandangan mereka dan seluruh jawarih anggota tubuhnya. Maka orang yang khusyuk itu maknanya yakni orang yang hatinya itu hidup dan sadar tatkala sholat. Hatinya kemana-mana, Pak. Hatinya sedang menghadap Allah Jalla wa'ala. Tapi kalau lagi sholat hatinya ke sana kemari. Nah, sebagian orang ada yang berpemahaman sholat khusyuk itu nggak bergerak, ya, nggak boleh gerak sedikit, gerak 3 kali batal. Padahal Nabi SAW pernah sholat menggendong Hasan dan Husain, dan Nabi SAW ketika mau ruku dia turunkan, bangkit lagi, ambil lagi, dan seterusnya. Kalau dihitung sudah lebih dari 3 kali. Tapi Nabi orang yang paling khusyuk sholat. Maka sholat yang khusyuk itu yakni hatinya hadir. Dan dia dengan hatinya yang hadir, dia menundukkan segala sesuatu ya, dari anggota tubuhnya. Ya. Dan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala menjelaskan khusyuk itu ya, 2 intinya, Pak. Kalau kita baca dan keterangan dari para ulama ahlu sunnah, khusyuk itu intinya 2, Pak. Pertama tadi, menghadirkan hati dalam sholat sehingga anggota tubuhnya, jawarihnya, lisannya dan seterusnya adalah kepada sholat tersebut. Dan yang kedua yakni
dia mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi salatnya sesuai dengan sifat salat Nabi, itu namanya khusyuk. Karena sebagian orang ada yang salatnya tidak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak bisa dikatakan orang yang salatnya khusyuk, ya. Maka salat yang khusyuk itu, ya, yakni orang yang menghadirkan hati dan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Lihat kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dalam hadis yang sahih kata Nabi, khasha'a laka sam'i wa basari wa muhi wa admi wa asabi. Ya, kata Nabi SAW, pendengaran, penglihatan, otakku, bahkan tulang dan uratku khusyuk kepadaku tatkala salat. Ya. Dan lihat Pak, salat ini perkara yang sangat besar dalam agama kita, Pak. Kita harus perhatikan baik-baik. Lihat Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhum sebelum meninggal, Pak. Ya, di dalam Musannaf Abdul Razak dijelaskan, Pak, itu pada saat itu Umar keluar seperti ini, salat subuh mau berjamaah, tiba-tiba ditusuk beliau ketika mengimami salat. Maka bolong tuh perutnya, Pak. Jatuh beliau, digantikan akhirnya Imam Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhum. Okay. Kemudian tatkala beliau pingsan, Pak, digeser, maka orang-orang ingin membangunkan Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Wahai Umar, dipanggil, ya Amirul Mukminin, ya Amirul Mukminin. Enggak bangun-bangun, Pak. Maka apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhum, Pak? Salah yang antum ucapkan. Kalau Umar masih hidup, ucapkan as-shalah, as-shalah, as-shalah. Salat, salat, salat. Ketika dibisikkan ke telinga Umar bin Khattab radhiyallahu anhum, as-shalah, as-shalah, as-shalah. Apa yang terjadi? Terbuka langsung mata Umar bin Khattab radhiyallahu anhum. Allahu akbar. Lihat, Pak. Ya. Langsung terbuka, begitu tingginya kedudukan salat di hati para sahabat. Dan langsung apa kata Umar? As-sallatun nas. Manusia udah sholat belum tadi? Karena dia ingat baru tadi lagi mimpin sholat, tiba-tiba ditikam. Manusia udah sholat belum? Allahu Akbar. Ini perut keadaannya sedang bolong, Pak. Tapi yang dia ingat tentang sholat. Apakah manusia sudah sholat? Belum sampai situ, Pak. Nasihat kedua beliau langsung mengatakan, la islama man tarakas sholah. Gak ada bagian Islam dari seseorang yang meninggalkan salat. Gak ada bagian. Allahu Akbar. Akhirnya Umar bin Khattab bangun, lalu beliau berusaha berwudu sebisanya, secukupnya, dan beliau melaksanakan salat subuh, yakni dengan rakaat pertama membaca qul ya ayyuhal kafirun, dan rakaat kedua qul huwallahu ahad. Allahu Akbar. Tapi yang bisa kita petik di sini, lihat bagaimana para sahabat mengagungkan perkara salat, dan tidak ada bagian dari Islam seseorang ketika dia meninggalkan salat. Sebagian kita, Pak, ya, begitu membenci namanya koruptor, sahih. Sebagian kita membenci dengan para pencuri, sebagian kita membenci orang-orang yang melakukan perzinahan. Tapi demi Allah, wahai saudaraku, dosa-dosa itu tadi masih di bawah derajatnya dosa meninggalkan salat, tarkus salat. Sebagian orang bahkan ketika menikahkan putrinya, dia hanya sibuk bertanya pekerjaan apa yang dimiliki oleh calon menantu. Dia tidak lihat bagaimana tata cara salat mantunya. Bukankah salat ini, Pak, yang akan mengeluarkan seseorang dari kegelapan menuju cahaya yang terang benderang? Dan Nabi SAW telah ingatkan bahwa ada seorang salat 60 tahun lamanya, Pak. 60 tahun, Pak. Lam yuqbal, tidak diterima satupun dari salatnya. Bukan main-main. Maka salat ini seorang harus betul-betul, ya,
dia pahami dengan benar. Makanya lihat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhum ketika berdakwah diperintah oleh Nabi ke Yaman, perintah Nabi apa? Pertama ajarkan tentang tauhid. Setelah itu apa? Tsumma, maka ajarkan mereka tentang salat. Salat, Pak. Salat. Ya. Dan dahulu para sahabat Nabi SAW tidak memandang suatu amalan yang menyebabkan kekufuran kecuali dari meninggalkan salat. Makanya mereka pun dahulu ketika berjihad, Pak, tinggal lihat di waktu pagi mereka salat. Kalau dikumandangkan azan di negeri itu lalu salat, maka tidak jadi diserang. Ya. Karena salat itu merupakan sesuatu yang sangat agung dalam agama. Bahkan Nabi SAW ketika sakit keras sebelum beliau wafat, apa nasihat beliau? As-salah, as-salah, as-salat. Begitu pentingnya salat. Nah, hari ini ada orang dianggap wali karena udah nggak salat, Pak. Kenapa nggak salat? Wahdatul wujud, sudah menyatu sama Allah. Katanya makomnya sudah ma'rifatullah. Dia sudah menyatu sama Allah. Gimana ada mau salat? Ada sudah menyatu sama Allah. Kita katakan bahlul ente. Ya, majnun bahkan, ya, orang gila. Karena Nabi SAW orang yang tidak akan pintu surga itu yang 8 terbuka kecuali dengan ketukan beliau, tapi orang yang sholatnya sampai kakinya bengkak. Nabi kalau sholat kakinya sampai bengkak. Antum pernah nggak sholat sampai kaki bengkak tuh? Pernah Ustaz kaki bengkak, kenapa? Asam urat. Kasusnya beda gitu. Asam urat. Nabi itu sampai bengkak loh Pak kakinya, Pak. Ya, karena panjangnya sholat beliau, kata ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, jangan tanya bagaimana panjang dan bagusnya sholat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka antum kalau mau melihat seseorang bagaimana tingkat kealiman seseorang, salah satunya lihatlah bagaimana ia sholat. Semakin dia senantiasa menegakkan salat, maka itulah orang yang alim. Orang alim itu banyak salat. Bahkan sahabiat zaman dahulu, para wanita-wanita zaman dahulu, ibu-ibu di belakang, ketika garam mereka habis di dapur-dapur mereka, apa yang mereka lakukan? Ambil wudu, salat 2 rakaat. Salat sunnah mutlak. Setelah itu minta kepada Allah garam, baru jalan cari garam. Allahu Akbar. Bayangkan, seperti itulah mereka. Salat senantiasa dikaitkan. Dan kata Nabi SAW dalam hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad, kata Nabi, waju'ila qurratu aini fis salah, dan jadikanlah penyejuk hatiku dalam salat. Allahu Akbar. Jadi penyejuk hati orang-orang beriman itu apa? Salat, Pak. Maka orang yang beruntung senantiasa dia kembalikan apapun itu dengan salat. Antum punya masalah dengan anak, salat. Antum punya masalah dengan pekerjaan, salat. Ya. Dan Nabi SAW dahulu senantiasa tatkala letih dengan berbagai aktivitas, lalu masuk waktu sholat, maka beliau mengatakan, kum ya Bilal, wahai Bilal, berdiri. Fa'arihna bis salah, istirahatkanlah kami dengan sholat. Maksudnya azan lalu sholat. Jadi bagi orang beriman, Pak, sholat itu istirahat, nikmat. Kalau orang yang imannya bermasalah bilangnya apa? Ya sholat lagi, ya sudah azan lagi. Padahal itulah istirahat. Ya. Itulah istirahat. Dan sholat ini merupakan petunjuk dan pembatas antara syirik dengan iman. Ya, pembatas antara syirik dengan iman. Karena kata Nabi SAW, bainar rajul, pembatas bagi seorang, wa bainas syirk, seseorang dengan kesyirikan, wal kufra, dan kekufuran, tarkus shalah, yakni meninggalkan salat. Dalam hadis riwayat Muslim. Ya. Dan
salat ini ya, yakni ibadah ya, badan ibadah jawari yang paling mulia, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Semuanya Pak, ibadah yang paling mulia dari badan itu salat ya. Karena seluruhnya sampai wajah kita letakkan di tanah. Wajah kita letakkan di tanah ya. Dan salat ini akan mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kata Allah tabaraka wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau ada orang berkata, Ustaz tapi itu salat juga kok berbuat mungkar juga, kita katakan sudah salat saja dia masih berbuat mungkar. Kalau dia tinggalkan salat, niscaya kemungkarannya akan berkali-kali lipat lebih besar. Itu kaidahnya ya. Jadi jangan mengatakan lebih baik dia nggak usah salat kalau gitu. Apa gunanya sholat? Bukankah sholat menghindarkan sholat dari perbuatan keji dan mungkar? Nah, ayat Allah nggak mungkin salah. Seandainya dia nggak sholat, tentu kemungkarannya jauh lebih besar lagi. Ya, itu penjelasan para ulama. Maka sholat ini sebagai penolong. Ya, sholat ini pun sebagai penolong kita. Ya, bukankah Allah tabaraka wa taala mengatakan wasta'inu bis sabri was shalah. Ya, dan jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Jadi sholat ini luar biasa sholat ini. Ya. Dan Nabi SAW dahulu apapun yang menyusahkan beliau, ya, apapun yang menyusahkan beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amru as-salah. Ya. Maka dulu jika ada perkara yang menyusahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka beliau langsung mendirikan salat. Maka sholat ini sangat penting Mas Saudara. Dan sholat itu hendaknya tadi kembalikan kepada petunjuk Nabi, karena Nabi SAW kaidahnya mengatakan sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah engkau sebagaimana aku sholat. Ini kaidahnya sangat penting. Kenapa? Karena sebagian orang sholatnya mengikuti tradisi, sholatnya mengikuti kebiasaan orang banyak. Jangan. Sholatlah sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sholat. Contoh, Nabi mengangkat kedua tangannya ketika takbir. Gimana? Maka telah datang hadis yang sahih ada dua. Bisa sejajar dengan bahu, bisa sejajar dengan daun telinga. Itu sudah selesai. Jangan melampaui itu. Ada orang yang takbir sampai tangannya melampaui kepala. Allahu Akbar, gitu ya. Ada lagi yang lebih sakti lagi. Allah Akbar. Pernah lihat? Nabi letakkan tangannya di dada, tapi kata-kata fi sadri pahami dengan pemahaman para sahabat. Ada orang Allahu Akbar, karena dia meyakini dada itu di atas gini Pak. Jadi akhirnya seperti orang kedinginan. Padahal Nabi nggak pernah begini. Kembalikan kepada urufnya orang Arab, urufnya para sahabat. Yang dimaksud dada itu di mana? Di antara perut ini ke sini. Ini sudah mencukupi. Jadi bukan sampai begini, berlebih-lebihan. Ya. Maka kembalikan tata cara sholat sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Ibu-ibu juga sama. Sebagian meyakini sholat laki-laki dan perempuan ada bedanya. Kalau perempuan pas sujud tangannya harus ngempit gini katanya. Padahal nggak ada. Wanita tetap saja seperti laki sholat tidak ada perbedaan. Namun kalau kita sholat berjamaah, fil jamaah, baru kita tidak perlu terlalu merenggakan tangan. Ya. Maka kembalikan semua dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah sholat yang khusyuk. Ya. Dan sholat ini adalah cahaya. Wassalatu nur, kata Nabi SAW. Wassalatu nur. Sholat itu cahaya, wahai saudaraku. Semakin banyak seorang sholat, maka akan cahayanya akan semakin sempurna. Ya. Jangankan di akhirat, di dunia saja Pak. Lihat orang kalau ahli sholat, wajahnya itu enak dilihat. Walaupun kulitnya hitam. Ima kulitnya hitam Pak. Lihat dia ahli sholat. Ya, Bapak lihat, enak wajahnya dipandang. Diberikan cahaya oleh Allah Jalla wa'ala. Terlebih nanti di akhirat, ya, akan diberikan cahaya. Ya. Dan cahaya ini kata para ulama bukan hanya apa yang ada di wajah, tapi diberikan cahaya di hatinya. Apa itu?
yakni diberikan dia basirah, mata hatinya, mata batinnya, sehingga dia diberikan furqan, pembeda mana hak, mana batil. Lihat orang kalau sholatnya khusyuk Pak, cepat sekali melihat sesuatu, mudah dia, ini hak, ini batil, ini hak, ini batil, mudah. Beda sekali orang yang sholatnya tidak khusyuk, maka dia sulit membedakan mana hak, mana batil. Ya. Dan juga diberikan cahaya di mana? Di kuburnya, Pak. Allah. Orang yang paling banyak sholat di permukaan bumi ini, maka nanti di kuburnya yang paling terang. Ya. Kita membutuhkan cahaya, wahai saudaraku, di alam barzah. Ya. Dan begitu pada para hari kiamat. Bukankah sebagian orang, dan bukan hanya sebagian, maksudnya semua kita akan melewati, telah menjadi ketetapan Allah dalam surat Maryam, akan melewati neraka. Ya, ini sirat. Dan orang yang paling beruntung adalah orang-orang yang sholatnya paling baik, karena disempurnakan cahayanya. Karena pada saat itu neraka gelap luar biasa, dan di atasnya ada jembatan. Kita butuh cahaya, wahai saudaraku. Ya. Ada seseorang cahayanya diberikan dalam satu riwayat, itu hanya nyala di ujung jempolnya. Ketika nyala cahaya, dia geser kakinya sedikit, mati lagi, dia diam lagi, nyala lagi, dia geser lagi. Allah. Maka orang yang ingin sempurna cahayanya, perbanyak sholat, salah satunya perbanyak sholat, ya, perbanyak sholat, ya. Maka dia akan mendapatkan cahaya pada hari kiamat, ya. Dan banyak lagi, ya, sholat itu menggugurkan dosa luar biasa. Makanya beruntung orang yang sholatnya khusyuk, karena sholat itu menggugurkan dosa, ya. Kata Nabi SAW, lihat dalam sebuah hadis yang sahih, ara'aitum law anna nahran bibab ahadikum yaktasilu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Kata Nabi SAW, gimana pendapatmu jika di depan pintu rumahmu itu ada sungai nih, sungainya bersih gitu ya, besar airnya luar biasa, lalu engkau mandi di dalamnya 5 kali. Berapa kali Pak? 5 kali. Di air sungai yang bersih, yang airnya bersih sekali dan sangat derasnya, ya. Lalu kata Nabi SAW, hal yabqa min daranihi syai'? Apakah menurutmu masih ada tersisa di kotoran di badanmu? Masih ada nggak sisa? Kata para sahabat, beliau menjawab, la yabqa min daranihi syai'. Tidak akan tersisa, walaupun kotoran yang sedikit pun itu nggak akan ada lagi yang tersisa. Karena mandinya berapa kali Pak? 5. Bapak-bapak di sini mandi berapa kali? Oh, 2. Yang udah 2 hari sekali bahkan tuh, masya Allah. Ternyata di sini beda pendapat. Yang satu 2 hari, 2 kali sehari. Ada yang 2 hari sekali. Bayangkan ini 5 kali sehari mandinya. Gak mungkin ada tersisa, kata para sahabat, sekecil apapun kotoran. Maka ya akhi, orang yang sholat itu, ketika antum sholat subuh, maka Allah gugurkan dosa antum di waktu malam setelah isya sampai waktu subuh. Sholat lagi zuhur, maka dosa antum dibersihkan dari waktu subuh menuju zuhur. Antum sholat lagi asar, maka antara asar dan zuhur diampuni lagi dosa-dosa antum, dan seterusnya. Allahu Akbar. Bersih, maka akan bersih, ya. Maka Allah akan menghapuskannya, ya, dosa-dosa orang yang sholat, ya. Allahu Akbar, ya. Dan masih banyak lagi keterangan para ulama, ya, yang menjelaskan bahwa sholat itu kebaikan yang sangat luar biasa, ya. Tapi tadi ingat, kembali kepada sesuai dengan contoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian apalagi sifat selanjutnya orang-orang yang beruntung, ya. Kata Allah Tabarak wa Taala, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun. Dan orang-orang yang menjauhkan diri mereka dari perbuatan perkataan yang tidak berguna, al-lagwi. Jadi orang yang beruntung itu Pak, dia menjauhkan dirinya dari perbuatan dan perkataan yang tidak bermanfaat. Sebagian hari ini lihat fitnah begitu besar, manusia banyak sibuk dengan ucapan-ucapan tidak bermanfaat. Padahal kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum sambil menunjuk lidahnya begini Pak, hadza nih. Ini nih kata Abu Bakar As-Siddiq, ini yang senantiasa menyengsarakan, mendatangkan, ya, kesengsaraan dalam hidupmu nih.
Allah. Orang hari ini lisannya sangat bermudah-mudah. Hal yang nggak bermanfaat. Contoh sederhana, antum naik mobil, tiba-tiba depan ada yang nyalip. Hah? Apa mulut antum keluar? Dasar, bla 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 bla. Akhirnya yang ada kita dapat dosa. Tapi antum bisa justru mendapatkan pahala yang besar. Ada orang lewat tiba-tiba nyerobot antum ucapkan ya subhanallah. Lalu antum doakan dia, Allahu yahdik, ya Allah berikan dia hidayah. Allahu yahdik, berikan dia hidayah. Dan bukankah seorang mukmin, seorang muslim mendoakan saudaranya tanpa saudaranya mengetahuinya, lalu turun para malaikat berkata di sampingnya, semoga Allah memberikan yang semisal dengan itu kepadamu. Allahu Akbar. Jadi kalau antum sabar di jalan aja, antum mendapatkan pahala sangat banyak. Mendoakan manusia agar mereka mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik. Ada orang lagi ada sesuatu, astagfirullah, ya Allah ampuni aku. Karena tidaklah sesuatu yang mengenai kita kecuali itu karena dosa-dosa kita. Allah ingin membersihkan kita. Maka ucapan-ucapan nih, perbuatan-perbuatan yang enggak berguna tinggalkan wahai saudaraku. Bahkan grup-grup, Anda katakan antum sekarang WhatsApp kita luar biasa ya. Grup yang enggak berguna jangan ragu, Anda katakan Pak. Jangan ragu, left. Kalau ada yang ngundang-ngundang masuk, omongan yang enggak jelas, ngalur ngidul, duniawiyah terus, politik-politikan enggak jelas, caci maki sana sini, kita katakan apa nih ahi, ana izin left. Enggak ada waktu. Waktu kita semakin sedikit, isi dengan kebaikan, Pak. Waktu antum semakin sedikit, demi Allah, semakin sedikit. Sebentar lagi kita akan masuk liang kubur. Enggak ada waktu. Malik bin Dinar ya, rahimallahu taala, beliau mengatakan apa? Kalau engkau mendapati seseorang yang tidak bisa memberikan faedah kepadamu tentang perkara agamamu, akhiratmu, larilah sebagaimana engkau lari dari singa. Lari, Pak. Tidak usah. Tidak ada waktu. Waktu kita semakin sedikit. Tiba-tiba datang malakul maut mencabut nyawa Bapak. Apa kata orang-orang yang sudah mendapat yang demikian? Ya laitani, seandainya Allah mengembalikan aku ke dunia sebentar aja, nyesel deh. Maka orang yang beruntung hindari perkataan perbuatan yang enggak berguna. Lihat-lihat posting-postingan, scroll-scrollan yang enggak penting. Jangan, Pak. Cukupkan yang bermanfaat. Kalau enggak bermanfaat, tinggalkan. Ya. Baik. Kemudian apa lagi sifatnya orang-orang yang beruntung? Kata Allah tabaraka wa taala, "Walladzina hum lizzakati fa'ilun." Dan orang-orang yang menunaikan zakat. Zakat ini sedekah wajib dalam surat At-Taubah ayat 60. Ada 8 asnaf yang harus dia berikan. Menandakan zakat ini keberuntungan. Kenapa? Karena ini merupakan rukun Islam. Dan Allah sampai mengingatkan ini kenapa? Banyak orang-orang yang melalaikan zakat atau menunda-nunda zakat. Kita bicara kalau di perkotaan seperti kita, Pak, cukup kita bicara zakat mal deh. Dan zakat mal kita tahu harus terpenuhi baginya 2 syarat. Syaratnya apa? Yang pertama, nisabnya masuk 85 gram emas. Kita bicara yang ijma para ulama. Dan masuk haul 1 tahun tuh uang nggak bergerak. Maka di situ ada haknya orang-orang miskin. Sebagian orang nanti saja sekalian Ramadan. Bahkan ada lagi yang lebih lucu lagi, zakatnya standar keluarinnya berdasarkan bulan Masehi. Allah. Sejak kapan tanggalan kita ketika masalah ibadah Masehi? Saya ngeluarin zakat Ustaz setiap Desember karena pas dapat bonus. Wah, keliru antum, ya. Karena dikembalikan kepada bulan Hijriyah. Sekarang pertanyaan antum mau nggak gajinya ditunda? Kalau antum gajian harusnya tanggal 1, lalu kata pemilik perusahaan, anak tundalah tanggal 10 atau bulan depan lagi sekalian. Nah, gimana? Nggak mau kan?
Nah, kalau kita saja tidak mau ditunda, maka hak orang-orang miskin pun jangan sekali-kali engkau tunda, wahai saudaraku. Keluarkan ketika telah masuk haul, bersegeralah untuk mendapatkan ampunan Allah Jalla wa'ala dengan syariat zakat. Keluarkan zakat. Ini penting, wahai saudaraku. Jangan bermudah-mudah. Dan juga banyak yang salah kaprah. Ada yang menganggap zakat ngeluarin sekali aja. Itu banyak ini. Jadi dia punya uang misalkan 1 M, Pak. Maka dia keluarkan zakatnya 25 juta kan. Tahun depan, wah kan udah tahun lalu katanya. Tidak demikian, ya. Maka zakat terus akan dikeluarkan selama dia tidak bergerak dan masuk haul lagi, masuk haul lagi, masuk haul lagi. Maka jangan bermudah-mudah dengan harta. Ya, ingat harta itu akan datang pada hari kiamat dengan 2 pertanyaan. Pertanyaan pertama, dari mana engkau mendapatinya? Dan 1 pertanyaan itu telah mencukupi banyaknya orang masuk ke dalam neraka. Dan kalau engkau lolos ke situ, dan akan ada pertanyaan yang kedua, kemana engkau infakkan harta tersebut? Termasuk di situ menunaikan zakat atau tidak. Kalau engkau selamat dari pertanyaan pertama, ada pertanyaan kedua, dan itu berpotensi memasukkan seorang ke dalam neraka. Maka berhati-hati, ini zakat, ya. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala sifat selanjutnya, walladzina hum li furujihim hafizun, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Nah, lihat Pak. Setelah tadi menjaga lisannya, ucapannya, hartanya, dia infakkan setidaknya zakat yang yakni sedekah yang wajib. Lalu Allah mensifati orang yang beruntung itu menjaga kemaluannya. Demi Allah, hari ini berat menjaga kemaluan, Pak. Karena syahwat itu diumbar di mana-mana. Antum sekarang mau bermaksiat, cukup duduk manis di kamar, di depan ponsel. Antum mau lihat yang model gimana? Semua bisa. Zaman dulu orang mau bermaksiat susah. Zaman sekarang mudah. Cukup duduk di kamar, nyalain AC, berada di depan gadgetnya, dia bisa berselancar kemana saja. Bahkan pesan, ya, untuk bisa mendapatkan, ya, perzinahan begitu mudahnya hari ini. Allah. Maka jaga kemaluannya, jaga kemaluan kita dan anak-anak kita. Maka bagaimana, ya, untuk menjaga kemaluan ini, Pak? Bagi para pemuda, ya, sebab para pemuda bersegeralah menikah. Jadi Pak, kalau punya anak, anaknya sudah balik dan dia sudah, ya, berusaha, walaupun dia belum memiliki harta yang, ya, sangat cukup misalkan, tapi dia sudah punya, ya, bisa berusaha sendiri. Maka ketika dia minta menikah, izinkan, dukung, ya, jangan menunda-nunda. Ya. Sebagian orang mengatakan, jangan nak, kamu biar lulus dulu ini, lulus S2 dulu, punya ruko dulu, punya rumah dulu. Wah, apa yang terjadi? Jatuhlah dia kepada perzinahan. Karena kenapa? Antum kan punya mata, lihat. Sekali, 2 kali, 3 kali. Ingat, syaitan datang kepada kita dengan proposal yang terus berinovasi. Nah, antum 1 lolos, dia kasih proposal kedua. Belum menarik, bikin lagi proposal ketiga. Terus sampai ada seorang, bayangkan ikhwani akhi, guru ngaji berzinah dengan muridnya. Kok bisa, Pak? Padahal ngajarin ngaji loh, Pak. Saya sudah katakan tadi, syaitan datang dengan proposal yang berbeda. Hah? Bahkan ada seorang, ya, beritanya waktu itu sempat viral, ya, di daerah Jawa Tengah. Ini wanita, Masya Allah, sudah Allah berikan taufik tadinya sampai telah menggunakan niqab, ya, sudah menggunakan cadar. Syaitan memberikan proposal, gak sengaja dapat undangan, apa namanya, reunian teman SMP, Pak. SMP datang. Maka timbullah
CLBK, syaitan memberikan syahwat, Masya Allah, indah rasanya. Makanya Pak saya katakan ya, jangan mengatakan wah kalau wanita tuh yang umur sekian ini yang berbahaya. Enggak Pak, orang udah usia 70 tahun Pak, itu lihat yang 50-an Pak, cantik Pak. Bener. Ini yang ketawa itu yang punya pengalaman Pak. Ya, bener Pak. Mungkin menurut saya enggak loh, cuma tapi buat yang 70-an, Masya Allah. Atau dia ketemu temannya dulu nih, dia dulu cinta dia dulu, cinta syahwat ya, syaitan. Maka ketika dipertemukan lagi langsung, wah tambah cantik dia ya. Dibayangi, syaitan terus memberikan bayangan, wah keindahan luar biasa. Makanya orang yang berzina itu kan didatangkan seolah-olah kenikmatan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Itu syaitan. Nah, hati-hati Pak ya. Karena saya ini sendiri ya, ada satu jamaah ya, itu usia udah 70 Pak, benar. Tapi dia bisik-bisik sama temannya, cari 50-an ada enggak? Rupanya saya bilang ini udah 70 pun masih mencari akhwat usia 50-an. Yang menurut kita mungkin sudah tidak tertarik, menurut saya yang usianya 40 tahun. Tapi tidak bagi orang yang usia 70 tahun ya. Maka jangan bermudah-mudah ya. Sebagian ada, saya kasihan tetangga mau ke pasar sendirian, udah saya bonceng aja. Bonceng. Awalnya nganterin ke Pak, lama-lama ngobrol, lama-lama merasa senasib, lama-lama ngerasa nyambung. Apa kata syaitan? Lanjutkan, bersama kita bisa. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, akhirnya jatuhlah kepada zina. Maka ini luar biasa, jaga kemaluan kita Pak. Dan Nabi SAW telah memberikan dalam hadis yang sahih, siapa yang bisa menjamin atasku dua perkara Pak? Apa kata Nabi? Yang di antara kedua bibirnya, artinya lisan, dan apa yang ada di antara kedua selangkangannya, yaitu siapa yang menjaga itu, aku menjamin atasnya surga. Siapa yang mau dapat waranti dari Nabi surga, jaga dua itu. Apa yang ada di antara bibir, lisan kita, dan apa yang ada di antara kedua selangkangan kita, jaga ya. Dan jangan mudah-mudah pintu. Karena sebagai ada ikhwan pernah bilang ke saya, tenang ya Ustadz, kalau kita mau yang udah ngaji nggak mungkinlah berzina. Saya katakan istighfar ya akhi, minta pertolongan kepada Allah. Allah sangat mudah memberikan ente fitnah itu. Jangan merasa mentazkiyah diri sendiri, merasa hebat, merasa kuat, sudah baca Al-Quran, hafal hadis dan seterusnya, merasa aman dari zina. La, Allah mudah ya menjatuhkan seorang kepada fitnah. Maka berlindung kepada Allah tabaraka taala dan minta agar ya Allah menjaga kita ya. Kemudian ya, sifat selanjutnya kata Allah tabaraka taala, walladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, yakni mereka orang yang beruntung, orang yang memelihara amanah dan janji. Nah ini Pak, jadi orang beruntung itu amanah. Dan kita semua ini punya amanah Pak. Salah satunya amanah terbesar kita siapa Pak? Keluarga kita Pak. Qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini amanah. Apalagi yang jadi RT, yang jadi RW. Ada Pak RW di sini? Ada. Ada Pak RT di sini? Ada, Masya Allah. Saya sarankan habis sholat subuh sering muter-muter lihat warganya. Demi Allah, Allah akan tanya tuh pada hari kiamat nanti. Demi Allah, iya, ditanya sama Allah. Apa yang menjadi engkau? Makanya saya kadang-kadang Pak, kalau saya sering safar ya kebetulan. Sering safar di Indonesia ini, hampir dari Sabang sampai Merauke saya sudah datangi. Maka ketika saya melihat kemiskinan yang luar biasa, menangis saya katakan, bagaimana itu orang-orang yang mengatakan, pilihlah aku. Bukankah dia akan ditanya oleh Allah tentang orang-orang ini? Dan dia akan meminta keadilan oleh Allah Jalla wa'ala. Maka orang yang memiliki akal yang kuat Pak, kalau melihat Indonesia, mohon maaf Pak, saya lebih baik gak akan pernah mau dipilih Pak. Karena begitu mengerikannya ya. Karena begitu banyaknya ya orang-orang yang sengsara pada hari ini ya. Dan hari ini banyak orang-orang yang tidak memahami keilmuan, maka akhirnya justru mereka mengatakan pilihlah saya. Allah musta'an ya. Jadi amanah Pak dan janji.
Termasuk kita nih, akhirnya kadang janji sama anak, nanti ya papa beliin ini, abi belikan ini, tapi habis itu lupa dia. Jangan ya. Kalau antum sudah janji, tunaikan. Itu orang beriman. Kenapa? Karena mafhum mukhalafah, orang yang enggak amanah dan orang yang tidak menunaikan janjinya orang apa, Pak? Munafik. Dan orang munafik tidak akan mendapatkan keberuntungan. Maka orang yang beruntung, Pak, menjaga amanah dan menunaikan janjinya. Makanya kalau mau janji mikir dulu, Pak. Ya, jangan asal janji. Kalau sudah janji, tunaikan. Ya. Orang beriman itu seperti itu, dia tunaikan janjinya. Ya. Baik. Kemudian kata Allah tabaraka wa taala, "Walladzina hum 'ala shalawatihim yuhafizun." Dan orang-orang yang memelihara salatnya. Lihat, kalau tadi menceritakan bagaimana salat yang khusyuk, sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang harus diikuti, dan orang yang beruntung pun tidak hanya sampai itu, tapi dia memelihara salatnya, terutama di sini salat fardu. Terutama bagi laki-laki berjamaah, wajib atas laki-laki sholat berjamaah, kecuali memang ada udzur syar'i. Kalau tidak, wajib atasnya dia berjamaah. Jaga sholatnya. Dan orang demi Allah, Pak, kalau antum ya betul-betul ya berusaha mujahadah untuk menjaga waktu sholat, Allah kasih senantiasa petunjuk, Pak. Antum lagi safar nih, kemanapun, Pak, itu kalau udah mau masuk waktu sholat, Allah mudahkan ke masjid, Allah mudahkan cari masjid, dapat aja terus masjid, nggak akan putus tuh sholat berjamaah. Kalau memang sudah biasa menjaga dan memang dia memiliki kecintaan kepada masjid, Allah kasih terus, ada terus dia diberikan jalan, dimudahkan baginya untuk senantiasa menjaga sholat berjamaah. Karena sholat berjamaah ini, Pak, Masya Allah, faedahnya luar biasa ya. Pahalanya luar biasa. Antum jalan kaki dari rumah ke masjid, bayangkan satu langkah kaki antum menggugurkan dosa antum, mengangkat derajat. Allahu Akbar. Kalau antum sholat subuh tambah lagi menyempurnakan cahaya. Allahu Akbar. Dibangunkan istana di surga. Allahu Akbar. Kalau satu hari antum bolak-balik, seperti apa gerangan nanti istana antum di surga? Maka bersemangat, wahai saudara. Karena itulah orang yang beruntung, orang yang menjaga sholatnya. Begitu pula para wanita, ibu-ibu, ya, jaga sholatnya. Bukankah para wanita cukup melakukan 4 perkara, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, dia sholat pada waktunya, dijaga waktu sholatnya, saum di bulan Ramadan, tidak berzina, menjaga kemaluannya dan kehormatannya, dan yang keempat, dia taat kepada suaminya. Demi Allah, masuklah dari surga dari 8 pintu mana yang dia inginkan. Allahu Akbar. Maka jaga waktu sholat kita, Pak. Jaga waktu sholat kita. Dan ini pun kata para ulama, tidak hanya menjaga sholat wajib orang yang telah Allah berikan taufik, dia pun menjaga waktu sholatnya, yakni sholat malam. Ya, kata Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, rahimallahu taala, tetaplah engkau sholat malam walaupun sedikit. Ya, karena ada celaan dari Nabi SAW, jangan sampai engkau seperti si fulan, kata Nabi kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhum, yang dahulu dia sholat malam, lalu sekarang dia meninggalkan sholat malam. Sholat malam ini luar biasa, ya. Maka jaga tuh waktu sholat malam, ya. Jaga waktu sholat malam. Walaupun sedikit antum sedang lelah sekali, setidaknya sholat walaupun 2 rakaat, ya. Setidaknya walaupun hanya menutup dengan sholat witir. Jangan pernah meninggalkan sholat malam, wahai saudaraku. Demi Allah, Nabi SAW tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tatawwu, ya, yakni sholat witir dan sholat qabliyah fajar. 2 sholat ini yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi, baik dalam keadaan safar maupun ketika mukim. Maka jangan sampai tinggalkan, Pak. Sholat ini sangat penting, ya. Maka setelah kita melihat sifat-sifat tadi, Allah tutup dengan menjaga waktu, memelihara sholatnya. Lalu Allah mengatakan, ulaika humul warithun.
Gimana nggak beruntung, Pak? Karena mereka dapat warisan, Pak. Apa warisannya? Alladzina yarithunal firdaus. Mereka dapat surga firdaus. Allahu akbar. Surga yang paling indah. Dan kata Allah, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya abadan, selama-lamanya. Allahu akbar. Ya. Maka itulah keberuntungan yang paling besar. Keberuntungan yang paling besar. Allahu akbar. Dan kita tutup penjelasannya dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimallahu taala dalam Al-Fawaid, ya. Maka kata beliau, untuk mendapati seluruh keberuntungan itu ternyata kembali lagi kepada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapa yang dikehendaki kebaikan atasnya, termasuk di situ keberuntungan untuk dia dapati, yufaqihu fiddin, maka Allah akan jadikan dia faqih, alim dalam perkara agamanya. Artinya Pak, bisa mendapati tadi itu semua, tidak ada jalan lain kecuali antum faqih dalam perkara agama. Bisa menjadi orang beriman dengan tauhid yang sempurna, butuh ilmu. Bisa sholat khusyuk, butuh ilmu. Ya, bisa untuk jauh dari perkataan-perkataan dan perbuatan al-laghwi yang tidak bermanfaat, itu hanya bisa terjadi pada orang berilmu. Ya, orang yang menunaikan zakat pun itu butuh ilmu sehingga tidak salah. Ya, dan orang-orang tadi yang menjaga kemaluan pun itu karena diberikan ilmu. Dan begitu pula orang-orang yang menjaga amanah dan janji, maka itulah karena dia memiliki ilmu. Maka yufaqihu fiddin, maka Allah tabaraka wa taala memberikan kefakihan kepada seorang. Maka hendaknya kita banyak duduk di majelis ilmu, ya, mengambil ilmu, dan ilmu yang sahih maksudnya adalah qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka inilah, ya, pesan dari para ulama kita agar kita mendapatkan keberuntungan, dan sebenar-benarnya keberuntungan, bukan keberuntungan yang sesaat, bukan keberuntungan yang sifatnya temporary, tapi yang khalidina fiha abadan radhiyallahu anhum wa radu'an, dan menjadikan orang-orang yang Allah ridho kepadanya dan mereka pun ridho kepada Allah Jalla wa Ala. Baik, mungkin ini yang bisa Anda sampaikan, ya. Kalau ada pertanyaan, tafadhol. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, insyaallah kami sudah mengetahui tentang keadaan mereka yang meninggalkan salat. Ya. Bagaimana ancaman Allah melaksanakan filsafat qaulan dengan salat. Ya. Kemudian Ustaz menjelaskan walladzina an salawatihim yuhafizun. Kemudian tentang hadis yang tadi disebutkan, ketika mereka melaksanakan salat lima waktu, la yabqa min darri syai'. Ya. Tidak akan tertinggal Sedikit pun. Ya. Kemudian Allah juga berfirman, fawailul lil musallin. Ya, orang-orang yang alladzina an salatihim sahun. Ya. Ibnu Katsir mengatakan di sini, alhamdulillahilladzi qala alladzina an salatihim sahun wa laisa qala fi salatihim sahun. Yani sahun an kaifiyatihi, sahun an waqtihi, sahun an qiraatihi. Ya. Kemudian bagaimana keadaan orang-orang yang kaum muslimin di era sekarang yang mereka lalai terhadap itu semua. Lalai terhadap bacaan, bagaimana cara membaca Al-Quran, tajwidnya, lalai kaifiyahnya, tata caranya, yaitu syarat, rukun dan wajibnya, Sahih. lalai akan waktu-waktunya. Bagaimana keadaan mereka? Ya. Sementara ayat-ayat sebelumnya juga menjelaskan bahwa mereka yang menjaga salat akan bersih dari kotoran-kotoran. Sementara begitu banyak kaum muslimin yang lalai terhadap ini semua. Baik. Ya. Bagaimana keadaan mereka? Baik. Ala kulli hal ya akhi, ini semua terjadi karena memang dahsyatnya fitnah di akhir zaman. Maka yang pertama yang harus kita lakukan, pertama bersyukurlah atas nikmat Allah Jalla wa Ala, atas petunjuk dan taufik yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya, menjadikan agar kita konsentrasi terdahulu pertama kepada diri kita. Itu yang pertama. Kenapa? Karena memang kerusakan pada akhir zaman ini akan tampak luar biasa. Ya, bukan hanya pada satu lini, bahkan semuanya. Tidaklah fitnah ini akan memasuki seluruh rumah-rumah manusia, rumah-rumah kaum muslimin bahkan. Ya.
sehingga mereka akhirnya melalaikan sholat, melalaikan apa yang harusnya mereka laksanakan di atas perintah Allah dan Rasulnya. Maka keadaan seperti ini, ya, hendaknya seorang mukmin dia pusatkan dulu kepada dirinya. Karena ketika dia disibukkan dengan melihat orang lain, melihat fitnah yang banyak, maka di situ terkadang syaitan menjadikan dia sibuk terhadap melihat perkara-perkara yang tidak menjadi tanggungannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani engkau dengan apa yang di luar dari yakni kesanggupan kita. Artinya kita tidak mungkin, ya, bisa mengontrol manusia, ya. Dan fitnah ini begitu besar, kenapa? Memang sunatullahnya menuju hari akhir, ya. Maka yang kita konsentrasikan adalah bagaimana diri kita, bagaimana keluarga kita. Itu pun tidak akan bisa sesuai dengan ekspektasi kita, semuanya sesuai dengan kembali kepada petunjuk Allah dan Rasulnya. Akan ada ujian. Anak-anak kita, istri-istri kita terkadang menjadi musuh, kata Allah, ya, dalam Al-Quran, ya. Namun bagaimana, Pak? Orang beriman itu cirinya ahlu sunnah, terutama ahlu sunnah. Ahlu sunnah itu cirinya ad-du'a, suka berdoa, ya. Maka dia suka mendoakan saudaranya, dia mendoakan apa yang ada di hadapannya, ya. Maka kalau kita melihat banyaknya kaum muslimin yang demikian, maka kita doakan pertama agar Allah tabaraka ta'ala berikan petunjuk kepada mereka, memberikan hidayah kepada mereka agar mereka kembali kepada petunjuk dari Allah dan Rasulnya, ya. Kemudian yakni apa yang perlu kita lakukan lagi, yakni ad-da'wah ilallah, mendakwahkan manusia kepada Allah sesuai kemampuan kita, ya. Enggak semua orang, ya, diberikan, ya, dia bisa menyampaikan. Tapi ada orang yang diberikan kepada oleh Allah tabaraka wa taala misalkan harta, maka dengan hartanya dia mendakwahkan agama Allah. Dia bisa belikan buku-buku, dia bisa, ya, membantu majelis-majelis ilmu, membantu masjid-masjid, membantu tempat-tempat thalabul ilm, ya, orang-orang yang menuntut ilmu, maka dia bantu, ya. Agar apa, Pak? Agar manusia diberikan yakni hidayah oleh Allah tabaraka wa taala dengan jalan, yakni dengan harta-harta kita, dengan pertolongan yang Allah mudahkan atas kita. Maka tatkala kita sudah melakukan demikian, maka bertawakallah kepada Allah Jalla wa Ala. Karena memang kita tidak akan pernah bisa, ya, semua sesuai dengan keinginan kita. Namun yakinlah wahai saudaraku, yang Allah nilai adalah proses, bukan hasil akhir. Nah, syaitan terkadang juga menggoda kita, yakni kita dijadikan, antum sudah begini kok belum begini juga, sudah dakwah, sudah kasih ini, sudah kasih penjelasan, masih aja begitu. Akhirnya apa, Pak? Timbul putus asa. Maka jangan. Tugas kita hanya menyampaikan dan tugas kita hanya memberikan, yakni penjelasan kepada manusia agar mereka bisa mengetahui atau bisa mendapatkan hujjah. Setelah itu bertawakallah kepada Allah Jalla wa Ala, karena segala sesuatu tidak akan, ya, bisa lepas dari apa yang telah Allah takdirkan, ya. Dan kita tadi bersyukur kepada Allah tatkala Allah sudah berikan kita nikmat, Pak, bisa sholat dengan baik, menjaga waktu sholat, syukuri itu, ya. Syukuri itu, ya. Dan setiap kenikmatan yang diberikan kepada kita, maka jangan kita mengcompare, hati-hati, ya. Sebagian orang ada yang dia mengcompare dengan orang lain, lalu syaitan memanfaatkan dia. Dia mengatakan, lihat tuh si fulan sampai sekarang masih gitu-gitu aja, mau jadi apa dia, ya. Bahkan akhirnya dia mengatakan, wah, si fulan ini sudah begini, si fulan itu sudah begitu, ya. Maka sampai dia berkata, aku mengira bahwa engkau ini adalah penghuni neraka. Maka syaitan akan, ya, memanfaatkan dia, akhirnya dia jatuh kepada keburukan yang lebih besar, ya, yakni mengucapkan suatu ucapan, perkataan yang dia tidak punya kewenangan atasnya, ya. Maka tatkala kita melihat fenomena-fenomena yang luar biasa fitnah hari ini, Pak, hendaknya kita terus mendoakan kaum muslimin, ya,
tidak henti-hentinya doa kita kepada mereka agar Allah tabaraka wa taala berikan mereka petunjuk, berikan mereka taufiknya agar mereka kembali kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, ana rasa cukup karena waktu ya yang sudah cukup siang ya. Mudah-mudahan Allah tabaraka wa taala ya yakni melembutkan hati-hati kita, mengembalikan kita kepada fitrah yakni di atas al-Islam, dan kita bisa istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.